Semuanya tipis. Sin, ya, lam ini tipis. Nah, cuman shad yang tebal. Nah, harus digarisbawahi, jangan sampai huruf yang lain terbawa tebal karena huruf shadnya tebal. Soyoslo tidak. Tapi mulut harus dibuka nih biar tidak terbawa tebal. Itu caranya ya. Mulut harus benar-benar dibuka. Saya, la. Ketika la lagi mulut dibuka lagi, la. Biar tipis ya, biar tidak terbawa tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali bersama kami di channel Tahsin Yuk. Belajar tahsin tajwid Al-Quran dengan mudah, belajar mengaji pelan-pelan, khusus pemula dan orang tua atau lansia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah sampai Quran surah Al-Lahab ayat 1 ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan ya ayat berikutnya, yaitu ayat kedua. Mudah-mudahan ibu bapak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami mulai, kami sampaikan bahwa alhamdulillah, jika teman-teman ada yang ingin mempelajari Al-Quran tahsin tajwid secara via online dan via Zoom ya, atau via WA, langsung saja hubungi nomor di bawah. Insya Allah akan lebih membantu. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca istighfar terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan dengan istighfar tersebut Al-Quran yang kita baca ini bisa masuk ke dalam hati kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, kita mulai langsung saja. Nah, Bapak Ibu perhatikan bibir saya, lidah saya ya. Baik, saya sekali, baru nanti Bapak sekali, Ibu sekali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, perhatikan di sini. Bibir ketika ta'awuz itu harus benar-benar dipaksa ya. Ketika dhammah mulut harus manyun. Zu, dan ketika zu ya, ini sudah saya sering ingatkan ya. Lidah kita harus benar-benar menyentuh ujung gigi seri atas, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas ya, atau digigit dan mengeluarkan suara zu, suara yang mengalir bukan nafas ya, suara zu. A'udzu billah dan lafaz jalalahnya, lafaz Allah itu harus tipis. Billah, jangan billah ya. Kebanyakan dari kita ya, termasuk saya sebelum belajar tahsin, lafaz Allah itu tebal ya. Ketika di kalimat ta'awuz billah, jangan, tapi billah tipis ya, karena lafaz jalalah itu bisa tipis bisa tebal. Billahi minasyaitonir rajim. Coba bareng-bareng tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba basmalah bareng-bareng, langsung bareng-bareng tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Coba langsung ayat kedua. Tapi ayat pertama dululah kita baca ya, nanti kita bahas ayat kedua. Perhatikan dulu ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, fokus ke sini. Ayat 2. Nah di sini huruf mim ya, berharokat fathah, dan dia di depannya ada
mat tabi'i dan ada alis di sini, ada tanda panjang. Mat tabi'i berjumpa dengan hamzah. Apa itu hukumnya? Nah, kalau untuk pemula, untuk ibu bapak yang udah tua, mohon maaf, lansia, maka sulit untuk memahami atau menghafal hukum-hukumnya. Yang jelas kita ambil rumus saja. Kalau misalkan ada alis tanda kayak gini, ada tanda bendera ya, atau alis ini ya, pokoknya ada inilah tandanya, maka itu artinya panjang 4 atau 5 harokat. Nah, seperti itu ya, berarti panjang. Nah gitu ya, panjang. Dan kemudian harus digaris bawahi juga nih, ketika mim berharokat fathah ma, nah jangan sampai masuk hidung. Nah, jadi ini perlu latihan juga nih ya ibu bapak ya. Nah, ini jarang sekali saya sampaikan ya. Kalau ketika huruf mim, termasuk juga huruf nun, ketika dia berharokat jangan masuk hidung. Apalagi ketika matobi'i, masuk hidung itu kalau ditutup hidungnya baru terdengar jelas ya. Ma yang benar, tapi bukan ma. Bedakan ma dan ma ya. Kalau ma, nah tidak berubah suaranya. Ma, nah berarti ini benar. Tapi kalau misalkan ketika ma suaranya berubah, contohnya ma, nah berarti itu masuk hidung. Nah jadi jangan sampai ya. Jadi ketika panjang daripada huruf mim ya, ketika berharokat jangan masuk hidung ya. Kira-kira paham ya? Kalau belum paham coba ulang video, coba diulang videonya ya. Jadi kalau masuk hidung itu tidak boleh ya, itu jangan. Tapi kalau yang benar adalah ma, suaranya yang masuk hidung atau tidak akan terdengar kalau ditutup hidungnya, begitu ya. Baik, dilatih insya Allah. Kemudian di depannya ada hamzah dan depannya lagi ada ghain yang bersukun, huruf ghain. Al. Nah, kemarin itu ya kita sudah sampaikan juga huruf ghain. Huruf ghain itu dia memiliki sifat tebal ya, dia memiliki sifat tebal ya. Dan makhrajanya itu di pangkal tenggorokan. Mohon maaf, ujung tenggorokan. Yang paling atas ujung tenggorokan. Al, dan dia tebal. Al. Ya, jadi huruf ghain cara mengucapkannya itu simple ya. Sama seperti huruf G. Huruf G biasa, huruf G Latin. Ga, gi, gu. Nah, cuman kita harus merasakan dulu huruf G itu pangkal lidah kita, mohon maaf, tenggorokan kita menyentuh. Ga, kerasa ya. Nah, kalau sudah kerasa, coba direnggangkan. Ga. Nah, direnggangkan, agak direnggangkan lidah kita ketika mengucapkan ga, dan ditebalkan. Lebih tebal lagi. Ya, makanya ketika sukun l tebal. Tebal. Na anhu ma luhu, hu-nya awas, luhu, ketika luhu mulut harus manyun dan hu-nya, ha-nya harus besar. Luhu wa ma kasab, langsung pantulkan kasab. Insyaallah paham ya. Coba kita bareng-bareng ya, praktekkan ya. Tarik nafas. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Insyaallah bisa ya. Lanjut. Perhatikan dulu ya. Sayasla naran dzata lahab. Nah, perhatikan di sini. Ketika huruf shad, fokus ke huruf shad ya. Huruf shad yang bersukun. Dia memiliki sifat tebal ya. Huruf shad memiliki sifat tebal dan ketika sukun pun harus kita keluarkan sifatnya. Saya huruf sebelum shad ini adalah huruf ya dan sin. Nah, huruf ya dan sin ini dia tipis. Dan huruf lam di sini juga tipis. Semuanya tipis.
sin, ya, lam ini tipis. Nah, cuman shad yang tebal. Nah, harus digarisbawahi, jangan sampai huruf yang lain terbawa tebal karena huruf shadnya tebal. Contoh, soyoslo. Nah, gitu ya. Jadi karena ingin menebalkan huruf shad, jadinya akhirnya huruf yang lain terbawa tebal. Soyoslo, soyoslo, tidak. Tapi mulut harus dibuka nih biar tidak terbawa tebal. Itu caranya ya. Mulut harus benar-benar dibuka. Saya, la. Nah, ketika la lagi mulut dibuka lagi. La. Biar tipis ya, biar tidak terbawa tebal. Sayasla naran, gitu ya. Insyaallah paham ya. Sayasla naran. Nah, dan ketika ron itu ini hukumnya apa ini? Nah, ini hukumnya masuk ke ikhfa. Ini sudah saya jelaskan, ini masuk kepada nun, sukun dan tanwin. Ini sudah saya bahas rumus tajwid mudah di pembelajaran video sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton, tonton dulu videonya di link deskripsi di bawah tentang nun dan tajwid nun mati dan tanwin ya. Rumus tajwid mudah itu biar lebih simple gitu ya. Biar ibu bapak nggak usah menghafal hukum-hukum tajwidnya, nggak pusing gitu ya. Cukup hafalkan rumusnya dan langsung praktek. Nah, kayak gini, apa hukumnya? Ya nggak tahu hukumnya ya. Kalau untuk mulai ya, nah, ini hukumnya ikhfa, tapi nggak tahu nih hukumnya nih. Misalkan nggak tahu, ya udah cara bacanya gimana? Pakai rumus. Ya rumusnya makhraj. Za itu di mana zal itu di sini makhrajnya ya. Za. Ujung lidah menyentuh ujung gigi istri atas. Za. Maka naranza. Jadi dia udah masuk ke huruf za ya. Udah masuk samar-samarnya itu, makhrajnya itu lidah kita sudah persiapan ke ujung lidah menyentuh ujung gigi istri atas. Naran tahan ya, 2 harokat. Naranza. Nah, jadi ketika mengucapkan huruf za udah siap gitu ya, karena lidahnya sudah di situ. Naran. Nah, jadi bukan hanya sekedar dengung saja. Naran za, tidak, tapi lidahnya sudah di sini. Naran zata lahab. Coba kita bareng-bareng ya. Ini shadnya harus dilatih, za-nya juga harus dilatih. Dan awas nih, saya mohon maaf lupa. Lahab, ha-nya besar. Lahab, dan pantulkan ba-nya. Ba gitu ya. Bareng-bareng tarik nafas. Sayasla naran dzata lahab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ibu bapak, kita sudah menyelesaikan Quran surah Al-Lahab, 2 ayat ya, 2 ayat, ayat 2 dan ayat 3. Insyaallah berikutnya, kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan. Ya, bagi teman-teman saya ingatkan lagi, bagi teman-teman yang ingin sekali mempelajari Al-Quran, tahsin tajwid secara via online, via WA langsung ya bersama saya, hubungin saja nomor di bawah ini. Insyaallah akan lebih membantu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja dalam kolom komentar ya, ataupun yang mau request boleh, insyaallah saya akan respon. Jazakumullah khair. Kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.